Oke, guys, kita mulai materi reading kedua ya. Jadi hari ini di hari ke-15 yang mana materinya nanti adalah tentang scan dan skim atau menemukan kata kunci yang ditanyakan di dalam teks untuk menjawab soalnya seperti itu. Nah, jadi di reading nanti seperti yang kita pelajari kemarin ya, ada 50 pertanyaan yang teman-teman harus selesaikan dalam kurun waktu 55 menit. Nah, bisa dibilang kalau satu soal teman-teman hanya punya waktu 1 menit, right? Nah, kemudian tipsnya supaya teman-teman bisa menghemat waktu atau tidak berlama-lama gitu ya mengerjakan, maka teman-teman hindari membaca teksnya dulu. Karena terutama kalau teman-teman nanti PW dengan teksnya atau senang dengan yang teman-teman baca, takutnya nanti malah nyaman gitu ya. Jadi malah membuang waktu gitu. Jadi kalau di kelas saya sarankan untuk membaca soalnya dulu daripada membaca teksnya. Apalagi tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu nanti ditanyakan. Jadi daripada kita buang waktu mencari sesuatu yang tidak perlu dicari, maka fokus saja dulu perintah apa yang harus dicari dulu. Baru nanti kita lari ke teks, teman-teman. Ya, apa yang harus kita lakukan dengan teks nanti kita ketahui dari mengenali soalnya. Nah, setelah kita membaca soalnya dan mengenali soalnya, apakah soal itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks misalnya. Nah, kalau pertanyaannya mengenai garis besar mengenai teks, bisa kita jawab cukup dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya adalah topic sentences. Ya. Nah, ada yang masih ingat teman-teman? Soal apa aja yang cara mengerjakannya cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Teman-teman boleh buka catatan. Yang pertama apa tuh yang bisa dijawab dengan ini? Main idea, That's right, main idea atau gagasan utama, ide pokok. Kemudian yang kedua, ideas organization, idea organization, pengembangan ide ya. Dan yang terakhir, tone, purpose, and course. that's right. Thank you, Miss. Tone, purpose, and course. Jadi tone itu adalah apa ya? Sikap si penulis terhadap teks yang dia tulis, apakah dia apa namanya subjektif atau objektif. Nah, kalau misalkan dia subjektif atau dia memasukkan pandangan dia atau perasaan dia, misalnya sudut pandang dia, maka teman-teman nanti akan menemukannya di kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, apakah dia takut, cemas, senang, sedih, bingung dan seterusnya. Tapi kalau tapi kalau objektif maksud saya ya, berarti si penulis itu hanya ingin menyajikan informasi kepada para pembacanya, hanya ingin sharing pengetahuan seperti itu. Nah, purpose itu sama, barusan purpose itu tujuan, teman-teman. Dari tone itu kita bisa tahu. Misalkan tone-nya tadi kan saya bilang tuh, si penulis hanya ingin sharing pengetahuan. Nah, itu kan bentuk dari tujuan, teman-teman. Ya, kalau di tone nanti misalkan tone-nya adalah informative, artinya purpose-nya atau tujuannya si penulis hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi seperti itu. Nah, kalau misalkan si penulis nanti misalnya senang misalnya, nah berarti si penulis mungkin ingin berbagi pengalaman atau cerita seperti itu dan seterusnya, gitu ya. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas topik dari teks yang diangkat oleh si penulis. Nah, intinya adalah membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini teman-teman bisa lakukan ketika soal di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks. Oke? Nah, hari ini kita akan lanjut dengan teknik yang kedua, yaitu dengan melakukan scan dan skim. Jadi beberapa soal reading, lebih tepatnya hampir semua ya teman-teman, alias sebagian besar, itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita jawab dengan materi kita kemarin. Nah, karena sebagian besar soal reading itu menanyakan informasi yang kecil-kecil di dalam teks atau detail atau specific information gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya mengenai informasi-informasi kecil atau peritilan-peritilan yang ada di dalam teks, maka teman-teman harus melakukan scan dan skim atau menemukan kata kunci yang ditanyakan di teks, maksudnya yang ditanyakan di soal di dalam teks itu dengan cepat seperti itu. Nah, untuk menemukan kata kunci yang ditanyakan di soal di dalam teks dengan cepat, itu ada dua teknik. Teman-teman bisa menggunakan scanning. Scanning itu men-scan, teman-teman, atau mencari dengan cepat, yaitu membaca dari depan menggunakan gerak mata sambil kita
dalam hati itu mentranslate atau dalam otak itu kita mentranslate gitu dengan cepat gitu ya, sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan di soal di dalam teks. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan skimming. Skimming itu tidak perlu membaca dari awal, teman-teman. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan ke skimming, saya ingin memberikan bagaimana si pembuat soal di Reading TOEFL itu menyajikan atau membuat soalnya, menyusun soalnya gitu ya. Nah, enaknya teman-teman ketika kita mengerjakan Reading TOEFL ITP itu pasti urut. Sama kayak kita baca sesuatu, baca artikel gitu ya, pasti dari awal ke belakang, ke belakang, ke belakang sampai terakhir. Nggak mungkin kita baca suatu artikel tiba-tiba dari tengah lanjut kemudian awal kemudian akhir, nanti nggak enak. Pasti dari awal sampai akhir. Nah, biasanya soal yang menanyakan atau yang menggunakan scan dan skim ini bisa kita jawab menggunakan skimming. Kenapa? Karena biasanya soalnya itu jawabannya, maksudnya jawabannya itu nggak jauh-jauh dari letak soal sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman ya, scan dan skim ini pertanyaan nomor 3 misalnya. Nah, teman-teman tinggal ngelanjutin aja, cari eh, apa namanya jawabannya nomor 3. Halo guys, cek-cek teman-teman, suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar ya? I'm sorry guys, there seems to be a problem with my provider. Sepertinya em, ada masalah dengan koneksi saya ya. Baik, kita lanjut lagi. Sebentar saya share lagi. Oke, thank you for waiting. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya ulang sedikit ya teman-teman. Jadi di soal reading itu, ya I don't know why teman-teman. Mungkin tapi di tempat saya itu sering banget, saya nggak tahu. Tapi saya yang saya tahu, ini sedikit sharing ya. Saya sering tahu apa namanya kotakan providernya IndiHome di tempat saya itu sering diotak-atik orang yang nggak pakai seragam IndiHome. Nah, saya sebenarnya nggak apa ya, nggak setuju, maksudnya nggak seneng gitu ya dengan hal seperti itu. Karena kadang yang terdampak itu yang berlangganan resmi gitu teman-teman. Dan itu ada kong kali kong sama orang dalam sebenarnya. Itu yang saya nggak suka gitu. Makanya nanti karena saya masih di tahap ini ya, apa namanya kontrak gitu nggak bisa kalau tiba-tiba membatalkan apa namanya langganan. Mungkin nanti Maret saya baru bisa ganti ke Orbit gitu ya. Tapi punyanya Telkom juga itu Orbit. But it's okay. I'm sorry, it's just intermezzo teman-teman. Sampingan ya. Kita kembali lagi ke skim tadi. Jadi skim itu gini, kadang di soal apa jawaban skim itu kita tidak perlu lagi baca dari awal karena nggak mungkin setelah nomor 2 misalnya itu jawabannya itu misalnya di kalimat kelima gitu ya teman-teman. Nah soal nomor 3 jawabannya di kalimat pertama itu nggak mungkin. Pasti kalau nggak di kalimat yang tetap kalimat kelima, ya di kalimat setelahnya, entah kalimat ke-6, 7, dan sebagainya. Jadi pasti urut sama kayak orang baca. Jadi kita pakai skim itu maksudnya tidak perlu baca lagi dari awal, ya, tapi mengingat-ingat. Tadi ada nggak di kalimat sini, di kalimat yang kita menjawab nomor 2 tadi misalnya. Nah kalau nggak ada, baca lagi setelahnya. Jadi tinggal mencari di setelahnya. Seperti itu skimming. Ya, atau mengingat-ingat dan melanjutkan. Kalau tadi kita nggak ingat, itu belum dibahas sama sekali di nomor-nomor sebelumnya, ya udah kita baca kalimat setelahnya. Itu yang disebut dengan skimming, teman-teman. Oke, nah kita akan belajar soal apa aja yang di reading, yang cara mengerjakannya itu menggunakan scan dan skim dulu. Tidak bisa kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah harus melakukan scan dan skim dulu, itu adalah locate information. Jadi ada soal di reading itu yang menyuruh kita mencari di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu kata kunci di soal. Ya, misalkan pertanyaannya itu di manakah si penulis itu menyebutkan di dalam teks si A misalnya atau tentang A misalnya. Nah, seperti itu atau juga bisa dikenali dari pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya biasanya seperti ini, teman-teman. Ini contoh soalnya ya. Line keberapa sampai line keberapa misalnya atau line keberapa sampai line. Pokoknya ada line-line-lainnya seperti ini. Teman-teman disuruh nebak di baris keberapa si penulis itu membahas atau menyebutkan suatu informasi tertentu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sama ya, teman-teman, di reading kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor?
Nah, kalau kita scan dan skim itu ada yang di garis bawah ya, teman-teman, untuk membantu kita di contoh. Di situ disebutkan ditemukan di kalimat kedua, lebih tepatnya di line keempat. Hati-hati ya, teman-teman. Yang ditanyakan bukan kalimat keberapa, tapi line keberapa. Jadi baris keberapa. Gitu ya. Nah, ini ketemunya di baris keempat. Kalimatnya berbunyi, meteor yang terbuat dari nikel dan besi itu pecah karena tabrakan dan menyebarkan setengah miliar ton batu di atas permukaan daratan. Nah, intinya kandungan meteor tadi adalah nikel dan besi, teman-teman. Yang mana itu terletak di line keempat. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Lines 1, 2, 3. Seperti itu. Line pertama sampai line ketiga. Nah, itu jenis soal locate information atau kita diminta mencari di mana si penulis menyebutkan suatu informasi tertentu. Nah, kalau kita scan dari awal itu nggak apa-apa, tapi mungkin agak lama ya. Teman-teman baca dari awal sampai menemukan yang maknanya atau yang intinya sama, yaitu komposisi atau kandungan dari meteor. Seperti itu. Jadi nggak harus tulisannya sama ya di soal sama di teks. Teman-teman contohnya seperti ini. Tapi intinya sama gitu. Oke, sekarang ke jenis soal kedua, teman-teman. Jenis soal kedua yang cara mengerjakannya scan dan skim itu adalah pronoun referent atau rujukan kata ganti. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya, kenapa kok A, Mister, bukan B untuk soal yang tadi ya? Sebentar. Ini saya hilangkan dulu. Kalau yang B line, oh sorry, maaf. Jawabannya Bravo. I'm sorry guys. Saya tidak lihat tadi ada line 4. Maaf ya. Jawabannya Bravo. I'm sorry. Kurang konsentrasi teman-teman karena memikirkan sesuatu yang lain ya. Ya, thank you Miss for the correction. Jawabannya bukan alpha teman-teman, maaf ya. Jawabannya adalah Bravo. So the correct answer is Bravo, not alpha. I'm sorry. Oke, thank you Miss. Kita lanjut ya ke jenis contoh yang kedua yaitu pronoun referent atau rujukan kata ganti. Jadi ada teman-teman soal di reading itu yang menanyakan misalnya kata ganti dia laki-laki, misalnya he di line kesekian atau misal kalau teman-teman ngambil yang online itu nanti dikasih tahu letaknya di mana, yaitu di teks nanti dihitemin teman-teman dan ada stabilo abu-abunya atau warnanya intinya beda lah, kelihatan banget. Jadi nggak perlu susah-susah scan dan skim, kita udah tahu dikasih tahu letaknya di mana gitu ya. Nah, misalnya contohnya gini, kata they, jadi kata ganti they di line kelima ini itu merujuk ke siapa? Jadi mereka yang di sini yang dimaksud itu siapa? Nah, perlu diketahui teman-teman, kata ganti yang kita pelajari waktu structure dulu ya, fungsinya adalah menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, maka untuk mengetahui kata ganti itu maksudnya siapa, kembalinya ke siapa, kita baca kalimat sebelumnya. Ya. Nah, di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan cara atau mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam kulit atau bungkus atau daun mereka, gitu ya. Nah, mereka itu memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang terjebak tadi. Nah, berarti di sini yang memiliki cairan pencernaan di sini adalah yang menjebak serangga tadi, yaitu these plants. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D. Yang mana yang menyebutkan these plants? Jawabannya adalah yang Bravo, these plants. Seperti itu. Nah, ini adalah rujukan kata ganti, teman-teman. Kita disuruh nebak atau suruh mencari kata ganti di soal, misalnya ada they, misalnya which yang artinya yang itu ya, relative pronoun untuk adjective clause. Nah, itu maksudnya menjelaskan siapa, seperti itu. Itu nanti sering teman-teman keluar juga soal ini ya. Kemudian jenis soal ketiga, maaf, ada stated sama unstated details, teman-teman. Nah, stated sama unstated details itu artinya adalah detail-detail kecil di dalam soal mengenai kata kunci ya. Yang mana kalau pertanyaannya itu stated, stated itu adalah yang ada di dalam teks. Kita disuruh memilih antara A, B, C, D yang mana yang benar. Ya, mengenai kata kunci yang ditanyakan atau mengenai suatu topik yang ditanyakan di pertanyaan. Nah, tapi kalau yang unstated itu kita dikebalikannya, teman-teman. Kalau unstated itu kita disuruh memilih antara A, B, C, D di antara 4 pilihan itu yang mana yang salah.
Jadi A, B, C, D itu 4 itu ada 3 yang benar mengenai kata kunci atau topik yang ditanyakan. Nah, yang satu yang salah. Biasanya nanti di soal kalau yang unstated atau yang salah itu tadi, itu nanti di soalnya ada kata not true, tidak benar, atau not stated, tidak disebutkan, atau not mentioned, tidak disebutkan juga. Gitu ya, tentang kata kunci yang ditanyakan. Atau biasanya ada kata except digedein. Jadi ditulis kapital seperti huruf kapital semua. Except artinya kecuali. Nah, soal seperti itu adalah pertanyaan tentang unstated detail. Kita disuruh memilih A, B, C, D yang mana yang tidak benar mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, contoh yang stated dulu, teman-teman. Yang kita disuruh milih antara A, B, C, D yang benar dulu ya, yang di teks itu sesuai gitu. Nah, contoh soalnya berbunyi, teks itu menyatakan kalau Jamestown, nah kata kunci teman-teman atau yang saya sebut tadi ya, peritilan-peritilan kecil di dalam teks yang ditanyakan di sini adalah kata Jamestown, nama kota ya. Nah, Jamestown itu disebut di kalimat pertama, lebih tepatnya di bagian terakhir kalimat pertama. Ya udah kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika diadakan atau didirikan di Jamestown. Nah, jadi Jamestown itu adalah tempat pertama kali penjajahan Inggris permanen di Amerika, gitu ya. Oke, kita cek A, B, C, D. Nah, itu ada yang digarisbawahi, yaitu Jamestown itu merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, kalau yang Alpha, Bravo, sama Delta pasti salah tentang Jamestown. Kita cek. Yang Alpha dibangun di tahun 1633. Nah, yang dibangun di tahun 1633 bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan di sini itu Jamestown. Berarti yang Alpha salah. Nah, kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau kita pilih yang Bravo itu kebalik, teman-teman. Jadi Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan di teks tadi itu kebalik. Williamsburg dulu, maaf. Maksud saya Williamsburg itu didirikan di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelahnya Jamestown didirikan di Amerika. Jadi duluan Jamestown. Jamestown didirikan 26 tahun setelahnya, itu tahun 1633 Williamsburg didirikan. Nah, kalau yang Bravo salah karena kebalik informasinya nanti ya. Nah, kalau yang Delta, Jamestown itu awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, di kalimat pertama tadi nggak ada. Kemudian kalau kita cari Middle Plantation itu dibahas di kalimat setelahnya. Yang mana kalimat setelahnya berbunyi, awal mulanya koloni atau penjajahan di Williamsburg itu dinamai Middle Plantation. Nah, jadi Middle Plantation itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg, gitu ya. Berarti yang Delta juga salah. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, biasanya stated detail itu bisa 5W1H, teman-teman juga ya. Kalau yang ini yang langsung gitu ya, yang langsung dijawab. Nah, tapi ada juga yang 5W1H. Misalkan menggunakan kata why, kenapa, alasan, bla bla bla. Misalkan siapa, dan seterusnya. Kapan, di mana, seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan tentang stated detail mengenai kata kunci yang ditanyakan. Sekarang yang unstated detail, teman-teman, atau yang kita disuruh memilih di antara 4 ABCD yang salah. Jadi ada 3 pilihan benar dan 1 pilihan salah, kita disuruh mencari yang salah. Ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini tidak benar? Nah, nanti not true-nya itu di not-nya dibesarin, teman-teman. Oke, yang tidak benar tentang kata gadget. Nah, kalau nggak gitu, kalau nggak ada not true-nya, biasanya di belakang ada kata except, itu juga hurufnya nanti gede-gede gitu. Nah, itu menandakan itu jenis soal ini. Ya. Nah, jadi yang manakah di antara berikut ini, di antara ABCD berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Kalau kita scan dan skim di soal, kata gadget itu muncul di kalimat kedua, teman-teman. Nah, bedanya dengan yang stated detail tadi, unstated detail itu harus kita baca sampai idenya habis, sampai kata yang ditanyakan itu sudah tidak dibahas lagi di dalam sebuah paragraf. Ya, jadi bukan cuma satu kalimat, tapi bisa sampai satu paragraf, teman-teman, untuk menjawab unstated detail. Karena kita disuruh mencari
yang mana yang salah di antara pilihan A, B, C, D mengenai kata kunci yang ditanyakan. Sedangkan pembahasan kata kunci itu bisa saja 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, bahkan 1 paragraf seperti itu. Maka bisa saja kita membaca sampai 1 paragraf. Bukan 1 teks ya, tapi 1 paragraf. Kalau misalkan paragrafnya udah berganti, udah lupakan teman-teman, nggak perlu dibaca lagi, seperti itu. Nah, kita baca informasi apapun mengenai kata gadget, teman-teman. Nah, di situ disebutkan kata gadget merupakan kata yang sedemikian itu. Nah, maksudnya sedemikian itu tuh gimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau dilupakan sementara atau lama dilupakan gitu ya. Nah, kata gadget adalah salah satu kata yang sedemikian itu atau yang kayak dipakai untuk menamai sesuatu yang nggak tahu artinya tadi ya. Nah, kata gadget itu pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris di tahun 1950-an dan mungkin datang dari Prancis atau dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete yang artinya adalah small hook. Small hook itu pancingan kecil gitu ya atau kait kecil gitu teman-teman. Dalam penggunaan sehari-hari kata itu maksudnya gadget tadi itu memiliki arti yang lebih luas atau lebih umum gitu ya. Nah, kata-kata yang lain, nah ini udah nggak ngomongin tentang gadget, berarti lupain aja teman-teman. Oke, berarti informasi tentang gadget ya itu tadi aja. Sekarang kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang salah atau yang tidak tepat. Ya. Yang alfa, kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, itu benar ya, maksudnya benar itu di teks ada, berarti bukan itu jawabannya. Karena kita disuruh mencari yang tidak benar atau yang salah. Alfa bukan. Nah, kalau yang Bravo, kata gadget itu dipakai di awal atau permulaan abad ke-19. Hati-hati teman-teman. Di sini yang salah cuma satu kata, yaitu kata beginning ya atau at the beginning di awal abad ke-19. Nah, di teks tadi kata ini dipakainya bukan di awal abad ke-19 tapi lebih tepatnya adalah di pertengahan karena 1850-an itu adalah pertengahan abad ke 19. Jadi itu harusnya bukan at the beginning tapi in the middle of the 19th century. Seperti itu, ya. Jadi jawaban yang tepat, maksudnya yang salah mengenai kata gadget itu adalah yang Bravo. Atau kita cek dulu Charlie sama Delta supaya lebih yakin ya. Kalau yang Charlie, it most likely came from a word in the French language. Jadi kata gadget itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya. Jadi mungkin datang dari kata bahasa Prancis yaitu gacete yang artinya pancingan kecil. Nah, pancingan kecil. Jadi kalau orang pelaut itu kan biasanya ngomong tinggal nyeplos gitu ya, teman-teman. Misalkan dia tersandung itu kayak ngomong kasarnya itu yang dia pikirin gitu. Misalkan ngomongin pancingan kecil, lah itu mereka kesandung terus bilang pancingan kecil gitu. Jadi bisa dibilang itu caranya mereka cursing atau ngomong kasar gitu ya. Yaitu kata gacete tadi. Charlie bukan, karena memang dari Prancis. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya itu adalah oleh para pelaut British atau Inggris. Tadi ada ya teman-teman. Jadi pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris seperti itu. Jadi Delta juga bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, untuk scan dan skim ini jenis soal yang paling sulit menurut saya adalah unstated detail ini teman-teman. Karena kita nggak coba baca satu kalimat ya, kadang sampai satu paragraf seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga pakai scan dan skim, yaitu soal vocabulary atau kosakata ya, teman-teman. Jadi kata A itu di antara pilihan A, B, C, D ini yang mana yang artinya sama gitu ya. Atau kata A di dalam teks di line kesekian itu bisa diganti dengan kata apa di antara A, B, C, D. Ya biar maknanya sama. Nah, contoh soalnya seperti itu. Nah, sebenarnya soal vocabulary itu tidak perlu teman-teman baca teks. Teman-teman bisa langsung jawab ketika teman-teman tahu arti dari kata yang ditanyakan dan di pilihan ganda, kata itu cuman ada satu itu sinonimnya. Ya, langsung pilih ya, nggak ada yang lain berarti ya sudah, pasti itu gitu.
Oke, karena itu cara yang selalu saya pakai, teman-teman. Dan ketika sering tes saya mengenali ternyata cuma satu yang sinonim. Tiganya itu pasti salah plek. Maksudnya pasti salah, teman-teman. Pasti salah gitu ya. Sedangkan yang satu itu adalah sinonim dan pasti artinya sama dan bisa dimasukkan ke dalam teks untuk menggantikan kata yang ditanyakan. Seperti itu. Akhirnya saya bisa pakai cara itu. Nah, tapi kalau kebetulan teman-teman tidak tahu arti dari vocabnya atau kata yang ditanyakan, itu ada 2 tips. Yang pertama, ketika teman-teman latihan buka kamus nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus ditulis ya, biar nggak hilang. Nah, ketika tes teman-teman nggak bisa buka kamus. Mau nggak mau harus melakukan scan dan skim. Nah, vocab teman-teman. Jadi gini, untuk menjawab vocab kita harus mengetahui konsep orang nulis. Jadi orang nulis artikel itu kalimat satu dan kalimat setelahnya itu harus kohesi dan koheren. Ya, maksudnya kohesi dan koheren itu nggak boleh tiba-tiba jeglek, tiba-tiba berubah topik mendadak, itu nggak bisa. Ya, karena nggak enak nanti dibaca. Maka harus koheren sama kohesif. Oke, jadi dibaca itu smooth, nyambung. Setiap antar kata, setiap antar kalimat itu ada hubungannya, nyambung gitu. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan satu kalimat, satu kata yang nggak tahu artinya, pasti itu antara dia penjelasan dari kalimat sebelumnya atau nanti di kalimat setelahnya itu dijelaskan. Nah, artinya untuk menjawab soal vocab, teman-teman baca 3 kalimat. Yaitu kalimat pertama itu kalimat sebelum kata itu disebutkan. Kalimat kedua itu kalimat di mana kata itu disebutkan. Dan yang terakhir adalah kalimat setelah kata itu disebutkan. Nah, nanti teman-teman akan paham itu kata itu maksudnya apa dari konteks membaca 3 kalimat tadi. Nah, contoh ya teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line 1 is most likely. Incumbent di line pertama kemungkinan besar merupakan. Nah, incumbent di sini ya. Di situ kalimatnya berarti kita baca, karena dia kalimat pertama nggak ada kalimat sebelumnya, ya udah kita baca kalimat itu sama kalimat setelahnya aja. Nah, kalimat itu berbunyi di suatu pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya itu memiliki keuntungan yang lebih besar atau keuntungan yang kuat, keunggulan yang kuat gitu ya, daripada pendatang baru. Nah, seorang yang sudah berada di kantor atau yang sedang ya, ada is di situ maaf, yang sedang berada di kantor, maksudnya di kantor itu maksudnya menduduki pemerintahan gitu ya. Dan oleh karena itu memiliki tingkat tertentu dari prominence itu sama kayak fame, yaitu apa namanya? Popularitas atau kepentingan atau apa ya, prominence, pengaruh gitu ya, teman-teman. Itu memiliki apa namanya? Kesempatan yang lebih besar untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para elektorat atau orang yang asing bagi para elektorat. Nah, intinya adalah berarti incumbent di sini yang memiliki keuntungan yang lebih besar di sini itu maksudnya daripada orang baru ya, itu maksudnya adalah orang yang sudah pernah menjabat atau sedang menjabat di kursi saat ini atau kursi pemerintahan saat ini. Di situ ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, a current office holder, pemegang kekuasaan saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelima jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman melakukan scan dan skim dulu atau dicari dulu di dalam teks seperti itu. Sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Miss Amaliatus. Kalau untuk stated detail, Mister, yang nggak ada spesifiknya, berarti harus dibaca sampai habis juga, Mister. Misalnya kayak statement yang benar berdasarkan bacaan di atas adalah, jadi gini, itu ada pernah, tapi kalau di TOEFL yang asli ITS, itu jarang ya mungkin. Mungkin saya pernah nemu, tapi karena nyampur, teman-teman. Ingatan saya nyampur. Yang asli ITS sama apa namanya, prediksi itu nyampur karena itu jarang keluar gitu ya. Kalau diprediksi mungkin itu sering keluar, tapi kalau yang di TOEFL ITS itu jarang keluar. Entah pernah atau tidak saya nggak ingat. Cuman intinya kalau misalnya di soal itu teman-teman tidak menemukan kata kunci,
ya, maka teman-teman cari kata kuncinya di pilihan ganda, bukan di teks. Bukan teman-teman baca teks sampai habis, enggak. Itu nanti akan gini, teman-teman. Belum tentu teman-teman bisa mengingat semua informasi yang ada di dalam teks, ya. Ketika teman-teman mencari jawaban pilihan A, B, C, D. Jadi nanti pasti kalau teman-teman membaca teksnya full, habis, itu nanti setelah membaca pilihan ganda, teman-teman baca lagi. Itu sering saya lakukan juga dulu ya, teman-teman. Sebelum saya menemukan cara ini. Jadi gini, setiap teman-teman tidak menemukan kata kunci yang ditanyakan di soal, teman-teman cari kata kuncinya di pilihan A, B, C, D. Jadi baca sekalian pilihan A, B, C, D-nya, bukan teksnya. Ya. Nah, nanti kalau di pilihan A, B, C, D teman-teman sudah menemukan kata kunci, baru scan dan skim di teks yang mana yang membahas tentang kata kunci di pilihan A, B, C, D tersebut. Seperti itu, Miss. Gimana Miss Amaliatus? Apakah menjawab pertanyaannya? Does it help? Oke, dapat ya. Tapi trust me, Miss, itu kalau misalkan Miss nanti ngambil yang asli dari TS tesnya itu bisa dibilang kemungkinan kecil banget soal seperti itu akan keluar. Makanya saya bilang terutama online ya, teman-teman, tes TOEFL ITP online itu sebenarnya tidak sesulit yang mungkin teman-teman pernah ngambil prediksi atau mungkin yang di lembaga-lembaga atau di tes seperti itu. Bisa dibilang lebih gampang lah seperti itu. Mungkin nanti yang lebih sulit hanya teksnya lebih panjang dan vocabnya mungkin itu banyak yang nggak familiar gitu aja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Oke, sepertinya aman ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mute supaya nanti bisa membantu teman-teman, maksudnya biar enak ya latihan. Dicoba dulu, di sini ada satu soal, seperti biasa waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Kemudian kita bahas bareng. Oke, sepertinya belum ada jawaban ya. Nah, kalau gitu kita bahas bareng aja. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan nama gitu ya, atau menamai gitu ya. Gajah betina tertua di dalam kawanan gajah. Nah, tadi saya juga ikut scan dan skim, teman-teman sambil menjawab ya. Nah, untuk nama dari nama dari gajah betina tertua di dalam kawanan gajah itu ditemukan di kalimat ke-1. Ya, lebih tepatnya di line kedua, teman-teman. Namanya itu adalah matriark ya. Jadi kalimatnya berbunyi, gajah itu menunjukkan dinamika sosial yang sangat luar biasa gitu ya. Yang menunjukkan satuan-satuan keluarga yang kohesif atau terpadu gitu ya, yang mengikuti panduan atau arahan dari seekor matriark. Nah, matriark itu apa? Itu dijelaskan di kalimat setelahnya. Gajah betina tertua gitu ya, atau yang bisa dibilang tertua gitu ya, itu yang merupakan adalah sering yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan itu memegang peran kepemimpinan di dalam kawanannya. Nah, berarti nama atau istilah dari gajah betina tertua itu adalah matriark. Jadi kawanan gajah itu dipimpinnya bukan sama pejantan, teman-teman, tapi sama si betina seperti itu. Nah, jawabannya berarti yang alfa ya, yaitu line 2 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya.
Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, antara Charlie atau Delta, ada juga Alpha. Ya, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, kalau di reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, kata disseminated itu paling mendekati maknanya dengan, oke kita cek ya. Nah, disseminated itu pasti kalau teman-teman nanti ngambil yang online itu langsung diketahui, langsung ketemu gitu ya. Nah, cara mengerjakannya baru kita baca kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Nah, karena dia kalimat pertama di paragraf kedua, nggak ada kalimat sebelumnya, maka kita cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya. Ya, maka kita baca perubahan-perubahan dalam penampilan ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik dan juga bagaimana musik itu disusun atau dibuat gitu ya, dialami, kemudian didiskusikan dan juga didisseminated. Maksudnya apa? Di kalimat setelahnya, mereka itu bisa melihat monumen-monumen arsitektur, patung-patung, kemudian permainan-permainan drama dan puisi-puisi yang sedang ditemukan atau yang sedang temukan kembali gitu ya. Tapi mereka tidak bisa benar-benar mendengar musik kuno itu. Meskipun mereka bisa membaca tulisan-tulisan dari para filosof klasik, kemudian pujangga atau penyair, para penulis esai, kemudian para ahli pembuat teori musik yang semakin banyak translation-nya atau yang buku-bukunya atau karya-karyanya itu ditranslate. Nah, akhirnya maksudnya gini teman-teman, akhirnya misalnya kita hidup di masa itu ya, kita tuh bisa tahu, apa namanya, musik itu dari sumber-sumber tadi. Nah, berarti ini maksudnya adalah disseminated itu disebarluaskan atau apa namanya, memang disseminated teman-teman boleh cek di kamus ya, disseminate itu artinya menyebarluaskan. Disseminated itu berarti pasifnya yaitu disebarkan atau apa ya, disalurkan gitu teman-teman. Distributed seperti itu ya. Nah, jawaban yang paling tepat ABCD itu adalah yang Charlie, yaitu spread. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada pertanyaan Mister, kalau nangani yang kayak gini gimana yang benar-benar nggak ngerti artinya? Ya itu tadi Mas ya, kita baca kalimat setelah sama kalimat sebelum, kalimat yang mengandung sama kalimat setelah kita pahami, kemudian nanti kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling nyambung seperti itu. Oke. Nah, tadi saya lihat teman-teman lumayan lah banyak yang sudah benar, tapi nggak apa-apa. Salah itu proses ya, teman-teman. Yang penting dicoba dulu. Dan soal untuk vocab ini sering banget keluar. Oke, dan pasti keluar kalau teman-teman nanti ngambil tes TOEFL ITP, terutama di reading. Oke, dicoba lagi ya teman-teman. Nomor berikutnya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktu habis. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa ya. Nah, saya lihat ada jawaban Charlie, kemudian ada juga jawaban Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Seperti biasa kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, kata use di line ke ini ya. Di line kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sorry teman-teman, typo ya. Di line ke-13 itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, berarti kita baca kalimat sebelum dan kalimat setelahnya supaya kita tahu artinya. Kalimat sebelumnya berbunyi, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu use yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, use di sini ini menjelaskan apa sih, teman-teman? Use di sini itu menjelaskan red sama purple ini loh. Sorry, bacanya bukan purple ya, purple. I'm sorry guys. Sama kayak penyu atau kura-kura itu bacanya turtle. Jadi berubah merah atau berubah ungu, yaitu hues yang disebabkan oleh pigmen kelompok pigmen yang lain yang dinamai antosianin. Nah, merah sama ungu itu adalah kelompok dari warna. Atau teman-teman boleh cek di kamus ya, atau kita coba cek bareng di kamus. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman dalam tahap latihan, maksudnya latihan itu ya pas teman-teman belajar gitu ya, menemukan soal apa namanya vocab itu buka kamus nggak masalah. Tapi syaratnya itu tadi ya, harus teman-teman tulis eh, apa namanya vocab baru tersebut. Nah, kita cari kata you, teman-teman. Itu kata dasarnya ya. Nah, you itu adalah noun atau kata benda, artinya adalah a color, sebuah warna atau type of color. Nah, kalau use berarti ya warna-warna, colors gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang sebentar, kita kembali ke PPT dulu. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, colors. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan color atau color? Oke, suara hilang. Oke, teman-teman. Nanti saya jelaskan ya perbedaan color sama colour, teman-teman. Susah, Mister. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman belum terbiasa aja. Memang karena error, apa namanya, kok error analis sampai scan dan skim ini adalah agak panjang dibandingkan materi kita kemarin. Maksudnya agak panjang itu tahapnya agak lama ya, karena harus mencari dulu, teman-teman. Nggak apa, kita bahas bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga. Nah, teman-teman langsung dikasih tahu paragrafnya yang paragraf mana. Bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah, ada kata berbeda dari tanaman yang lain, antosianin ya, teman-teman. Itu dibahas di kalimat setelahnya loh, teman-teman. Yaitu ada kata unlike chlorophylls and carotenoids. Jadi tidak seperti klorofil dan carotenoids. Berarti berbeda ya, ada perbedaan di sini. Antosianin biasanya itu tidak dibuat oleh tanaman itu sampai akhir musim tumbuh. Nah, berarti itu kalau misalkan klorofil sama karotenoid itu mereka ada sejak musim tumbuh. Sedangkan antosianin itu tidak diproduksi oleh tanaman sampai akhir musim tumbuh. Nah, berarti coba jawabannya yang mana di situ? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya.
Anthocyanins are not present in leaves during the early part of the growing season. Kalau diartikan, anthocyanin itu tidak ada di daun-daun selama bagian awal dari musim tumbuh. Seperti itu. Nah, kalau yang alfa, anthocyanin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Tidak ada perbedaan jumlah di situ. Di teks, kita nggak tahu yang mana yang lebih besar. Artinya alfa nggak bisa jadi jawaban. Ya. Nah, kalau yang bravo, anthocyanin itu tidak ada di dalam daun dari pohon-pohon yang berbuah. Tidak ada keterangan itu ya, teman-teman. Bahkan di kalimat setelahnya itu malah berlawanan dari pernyataan bravo. Anthocyanin itu memberikan warna beberapa buah-buahan seperti misalnya cranberries, kemudian anggur ungu dan stroberi. Nah, bagaimana kalau misalkan mereka nggak ada di tanaman buah, sedangkan anthocyanin sendiri itu memberikan warna merah sama ungu di buah-buah seperti cranberry, anggur ungu, sama stroberi, seperti itu. Jadi bravo ini udah pasti salah, teman-teman, karena berlawanan dengan teks ya. Nah, kalau yang Charlie, anthocyanin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk memproduksi warna. Tidak ada keterangan seperti itu ya, teman-teman. Berarti mana tadi? Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Oke, mari kita cek bersama ya antara alfa atau bravo, teman-teman. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, kata it merujuk kepada, nah it ini ya, teman-teman. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya, karena kata ganti itu pasti menyebutkan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika gambut itu dikompres. Dikompres itu ditekan gitu ya. Dengan apa ya? Dengan tekanan yang cukup gitu ya, teman-teman. Oleh oleh berat atau beban dari apa ya? Dari deposit itu adalah apa bahasa Indonesia yang enak? Kumpulan-kumpulan zat gitu ya, yang terkumpul di atasnya, misalnya tanah, lumpur, tanah liat, batuan, atau bahkan juga tanaman-tanaman lain yang mati gitu maksudnya. Di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat lain itu keluar darinya. Nah, memaksa air dan zat-zat lain keluar dari apa, teman-teman? Supaya terbentuk coal, ya, atau batu bara, yaitu memaksa air dan zat-zat lain itu keluar dari gambut tadi yang ditekan tadi. Ya kan? Jadi air dan zat-zat lain itu keluar dari gambut karena gambutnya itu tertekan, dikompres, ditekan oleh beban di atasnya tadi. Akhirnya terbentuklah batu bara. Jadi it di sini itu bukan batu baranya, teman-teman, tapi pitnya atau gambutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Ya. Oke, dicoba lagi ya. Gak apa-apa. Semakin teman-teman sering ketemu dengan soal seperti ini, teman-teman nanti akan semakin lebih hati-hati. Semakin lebih hati-hati nanti akan semakin hafal. Nggak akan terasa berat kok, teman-teman, kalau udah terbiasa. Coba ya. Dicoba lagi 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, kata migrasi atau migration itu paling mendekati maknanya dengan, nah migrasi sendiri artinya adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah di situ kalau kita baca kalimatnya berbunyi, pergerakan country life di awal abad ke-19 di Amerika Serikat itu diawali oleh sekelompok reformer yang berorientasi sosial, yang mempercayai bahwa suatu bangsa atau bangsa itu atau Amerika Serikat sebagai satu kesatuan itu bisa dilemahkan atau akan menjadi lemah gitu ya oleh migrasi-migrasi orang-orang muda atau para pemuda yang ambisius, yang bermimpi tinggi, yang pintar-pintar gitu ya, yang cerdas-cerdas gitu, yang terus-menerus bermigrasi atau berpindah-pindah dari countryside itu tepian kota gitu ya, atau daerah desa-desa menuju kota-kota karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan institusi-institusi sosial di desa. Nah, itu tadi teman-teman. Berarti migration di sini artinya adalah movement atau perpindahan, pergerakan seperti itu ya. Yeah, that's right. The answer is delta. Jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha, adjustment itu artinya penyesuaian, attraction itu artinya adalah daya tarik gitu ya. Pursuit artinya adalah pengejaran. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Maaf. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan teks, pergerakan country life itu menekankan reformasi pendidikan karena semua alasan-alasan di bawah ini kecuali. Nah, berarti kita disuruh mencari yang salah ya. 3 antara pilihan 4 ini benar, yang satu yang salah. Kita disuruh mencari yang salah karena kecuali, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim, educational reforms atau reformasi pendidikan apa yang difokuskan oleh Country Life Movement itu disebutkan di paragraf kedua. Lebih tepatnya, mulainya itu dari kalimat kedua, teman-teman. Ya, kalimat kedua berbunyi, meskipun para reformer itu memiliki banyak sekali ide atau saran gitu ya, untuk menghidupkan kembali sosial di desa dan reformasi ekonomi, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan. Jadi daripada mikirin utamanya sosial sama ekonomi, mereka lebih fokus intinya lebih ke pendidikan gitu ya. Yang penting dalam usaha untuk mereformasi kehidupan desa karena beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman alasan-alasannya ya. Alasan pertama, karena hampir seluruh orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu masih sekolah. Kemudian sekolah-sekolah itu penting. Sekolah-sekolah itu merupakan institusi-institusi sosial yang sangat penting di Amerika, di perdesaan Amerika, gitu ya. Nah, kemudian kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak, yang mana anak-anak itu merupakan yang mana anak-anak itu lebih adaptable, itu lebih bisa beradaptasi gitu ya
daripada orang-orang dewasa. Maksudnya lebih bisa belajar, lebih gampang untuk diajari. Karena otaknya masih fresh gitu ya. Belum mikirin tentang besok makan apa, kemudian belum tugas dari bos tadi udah selesai belum, seperti itu, dan lain-lain lah seperti itu. Mereka masih senang belajar seperti itu, for fun like that. Kemudian eh, untuk benar-benar bertahan gitu ya, atau mengatasi gitu perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, itu untuk mendukung argumen sebelumnya tadi. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir karena mereka itu appropriated money itu maksudnya menyumbangkan ya. Karena mereka itu menyumbangkan uang dan mengatur standar instruksi dan kurikulum untuk sekolah. Nah, para pemerintah daerah itu bisa menginfluence, bisa mempengaruhi sekolah-sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, maksudnya karena pemerintah daerah itu ngasih uang, teman-teman, sumbangan buat keberlangsungan pendidikan di sekolah desa ya. Kemudian juga pemerintah itu bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum dan sebagainya itu. Nah, maka pemerintah itu punya punya akses untuk bisa mempengaruhi kebijakan di sekolah-sekolah di desa. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi 3 alasan tadi itu ya. Yang pertama karena banyak orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu masih harus sekolah. Dan sekolah itu merupakan institusi yang penting di Amerika. Yang kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak, yang mana anak-anak itu bisa lebih beradaptasi daripada orang dewasa, lebih bisa belajar gitu ya. Kemudian juga menurut mereka para reformer itu harus mulainya dari anak-anak untuk bisa memulai reformasi sosial gitu. Nah, kemudian alasan terakhir, peran pemerintah itu bisa turun tangan langsung, bisa mempengaruhi kebijakan di sekolahan. Makanya kita mulai dari sekolahan dulu, dari pendidikan dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita pilih A, B, C, D yang mana yang salah, yang tidak ada di antara 3 tadi. Kita cek satu-satu ya, teman-teman. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial desa. Tadi ada ya, teman-teman. Kalimatnya berada di sini, saya tunjukkan. Mana tadi ya? Schools. Nah, ini. Schools were influential social institutions in rural America. Maaf teman-teman, ini ada ini saya agak terganggu dengan ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi schools were influential social institutions in rural America. Jadi sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika perdesaan. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena yang ditanyakan adalah accept atau yang salah, ya kan? Nah, kalau yang bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Tadi juga ada, teman-teman. Jadi state governments itu could influence schools, gitu ya. Jadi pemerintah daerah maksud saya itu bisa mempengaruhi sekolah di daerah pedesaan. Jadi berarti bravo bukan jawabannya karena yang ditanyakan tadi adalah yang kecuali. Nah, kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan lebih mudah gitu ya. Readily di sini artinya lebih mudah, sama kayak easily teman-teman. Daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada teman-teman yang Charlie ya. Tadi ada nah ini, with children who were more adaptable than adults. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Few rural children were able to attend school regularly. Kalau diartikan sedikit sekali anak-anak di desa itu bisa menghadiri sekolah secara rutin. Nah, ini kebalikan dari pernyataan tadi mana ya? Nah, ini hampir seluruh orang-orang desa memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umur sekolah. Nah, berarti maksudnya anak-anak di desa itu banyak yang bisa menghadiri sekolah. Sedangkan di pilihan delta itu malah sedikit ada kata view. Seperti itu. Berarti yang salah atau yang bukan alasan tadi ya, itu adalah yang delta. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ini yang saya bilang yang paling sulit tadi ya, unstated detail, teman-teman. Teman-teman disuruh memilih yang salah. Tapi nggak apa, yang saya sampaikan tadi juga, kalau udah sering kenal, udah sering ketemu, gampang banget guys. Trust me. Oke, intinya adalah latihan, latihan, latihan gitu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Salah nggak apa-apa. Sebisa teman-teman dulu. Nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat everybody picks Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Kalau gitu kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir itu ya, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi yang lain? Nah, gereja itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat lanjutan dari yang sebelumnya tadi ya. Di situ disebutkan, gereja di sisi lain merupakan sebuah apa ya? Juga penting maksudnya gitu ya. Jadi gereja itu di sisi lain itu sebenarnya juga penting bagi orang-orang desa. Nah, tapi gereja itu self directed, itu diarahkan mandiri atau nggak bisa dipengaruhi oleh pihak dari luar. Itu disebutkan di setelahnya juga, teman-teman. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh outsider atau pihak dari luar, termasuk state governments. Nggak bisa pemerintah daerah itu ikut campur mengatur gereja gitu. Jadi ini untuk mengkontras dengan sekolahan tadi, teman-teman. Kalau sekolahan kan pemerintah itu bisa apa namanya, mengatur intinya ikut campur sekolah bisa. Tapi kalau gereja, pemerintah daerah tidak boleh ikut-ikut. Maksudnya seperti itu di desa ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Jadi gereja itu lebih independen. Independen itu tidak bergantung pada institusi yang lain. Dibandingkan institusi-institusi yang lain, contohnya sekolah yang mana itu bergantung pada pemerintah. Karena kalau nggak dapat dana dari pemerintah, ya sekolah nggak bisa beroperasi gitu ya, teman-teman maksudnya. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau udah hafal lapangan itu enak, teman-teman. Jawabnya juga enak seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, ya. Ada 5 tadi, teman-teman. Yang pertama adalah locate information. Itu tapi kalau locate information itu di soal yang online nggak pernah keluar, teman-teman. Oke, itu hanya keluar di yang on-site atau yang offline. Istilah lainnya offline atau ada juga nyebutnya on-site gitu ya. Yang kita datang ke lokasi tesnya. Tapi kalau teman-teman yang ambil yang online, soal yang pertama tadi nggak keluar, yang teman-teman disuruh mencari di mana si penulis membahas atau menyebutkan istilah atau kata A seperti atau suatu informasi lah. Nah, kemudian setelah locate information ada juga pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti mereka atau dia atau itu maksudnya merujuk ke siapa atau menggantikan siapa. Yang ketiga, itu stated detail atau detail yang ada di dalam teks di antara pilihan A, B, C, D, itu hanya cuma satu yang benar tentang kata kunci yang ditanyakan. Ada juga unstated detail, yaitu informasi. Jadi kita disuruh memilih di antara pilihan 4 A, B, C, D yang mana yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi yang 3 benar, yang 1 salah. Disuruh nyari yang salah. Oke, dan yang terakhir adalah soal vocabulary yang mana tadi itu tidak wajib menggunakan scan dan skim. Kalau teman-teman sudah tahu artinya tidak perlu baca teks nggak apa-apa. Makanya di awal sendiri ketika kita kenalan dulu ya hari pertama saya sampaikan kalau yang paling penting buat teman-teman dalam mengerjakan TOEFL entah itu structure, listening atau reading itu adalah vocab, teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman akan akan semakin terbantu teman-teman dalam mengerjakan TOEFL. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Oke, Mister berarti tes TOEFL-nya nanti hari Jumat. Saya tidak bisa memastikan ya teman-teman. Cuman kalau prediksi saya ya hari Jumat, mulai hari Jumat dan nanti ada 7 hari ya. Maksudnya teman-teman nanti kan dikasih 10 kali kesempatan tes kalau saya nggak salah. Ya, kalau saya nggak salah teman-teman. Jadi teman-teman boleh mencoba 10 kali tes untuk mengetahui jawaban teman-teman itu, maksudnya skor teman-teman itu sampai seberapa lah gitu. Gitu ya. Jadi jangan takut, nanti juga seperti yang saya sampaikan di awal dulu, kalau teman-teman nanti dari absensi saya lihat kok, apa namanya, datang terus ya, saya lihat kok ada di absensi, tenang aja nanti akan saya berikan video pembahasan untuk tes gitu ya. Jadi biar teman-teman juga tahu di mana salahnya, benernya harusnya apa, seperti itu. Jadi atau gini deh, nanti, setelah program jadi kan besok terakhir teman-teman pertemuannya, materinya gitu ya. Besok saya akan lapor ke admin supaya nanti admin langsung mengumumkan tesnya hari apa, seperti itu. Intinya yang meng-handle tes bukan saya teman-teman, gitu ya. Jadi saya hanya bisa apa ya, mengumumkan ke admin gitu aja. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan sambil saya absen ya, jangan meninggalkan lapangan upacara dulu teman-teman, sambil saya foto, daftar hadir atau participants-nya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mister, saya ngisi Google Document masuk sore tapi saya lebih sering masuk malam. Is it okay? Nggak apa-apa, Miss. Karena tenang aja, karena sudah saya ini teman-teman, sudah saya rekam ya setiap meeting. Jadi sebenarnya untuk apa namanya? Untuk absensi di awal itu sebenarnya hanya formalitas saja gitu. Nanti untuk yang absensinya lanjutannya itu saya ceknya nanti dari video yang saya ambil sebelum dan setelah kelas. Karena sebelum saya mulai itu pasti saya video, partisipan Zoom-nya ya, sama setelah selesai itu juga saya video juga, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Sepertinya untuk materi nggak ada masalah. Atau nanti ketika teman-teman latihan, teman-teman menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya ya, nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for having me today guys. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.